Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini judulnya adalah Yang Masih Sangat Mencintaimu Sampai Saat Ini. Oke, kita mulai ya. Oke, masuk ke dalam general reading. Bacaan untuk banyak orang ya, belum tentu resonate untuk semuanya. Pastikan terlebih dahulu kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di dalam kartu-kartu ini ya. Silakan disesuaikan. Kalau tidak sesuai dengan cerita kalian atau mungkin kisah kalian, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian tapi untuk penonton yang lainnya. Energi kartu tarot juga bisa terbolak-balik atau vice versa ya, antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Bacaan-bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu, jadi kapanpun kalian menonton atau menemukan video ini mungkin memang energi kalian yang tertarik. Karena mungkin ada pencerahan atau afirmasi positif yang mungkin kalian butuhkan. Oke, jadi bacaan saya ini sifatnya general ya. Untuk kalian yang ingin dibacakan secara personal untuk masalah kalian sendiri, kalian bisa personal reading di saya. Caranya adalah chat nomor WA saya. Nomor WA saya ada di deskripsi box di bawah video ini ya, video-video YouTube saya. Dan semuanya berbayar. Semuanya pembacaannya dengan video call ya. Pembacaannya itu 100.000 per 20 menit. Oke, ya. Silakan daftar, chat only, jangan menelpon, nanti yang telepon akan saya blokir karena mengganggu, karena pembacaan saya semuanya lewat video call. Jadi kalau ada yang telepon-telepon itu mengganggu pembacaan untuk yang lainnya ya. Tulis saja daftar, nanti akan saya kirimkan rules atau tata caranya. Oke, saya mulai ya. Sebentar, saya turunkan. Saya matikan maksud saya. Biar jelas. Oke. Di bottom of the deck-nya kita lihat di sini ada Eight of Pentacle. Eight of Pentacle ini adalah mungkin seseorang yang kalian fokuskan. Bisa juga kalian adalah orang yang tekun, fokus loyal terhadap pekerjaan, orang-orang yang kreatif, pekerja keras ya, produktif. Mungkin seorang profesional kerja ya, dalam pekerjaannya sangat profesional, sangat mumpuni, disiplin, kemudian teliti terhadap segala sesuatu yang dia kerjakan. Oke, itu kuncinya. Orang ini adalah juga orang-orang yang tahu apa yang dia prioritaskan, tahu mana yang dia fokuskan, mana yang lebih penting ya. Selain itu dia sebenarnya juga orang yang penuh cinta. Tapi cinta bukan segalanya, harus seimbang dengan pekerjaan juga hal-hal yang lainnya yang sekiranya bagi dia adalah yang penting. Ya, oke. Cinta apakah penting-penting menurut dia? Oke. Tapi lihat situasi kondisi juga. Oke, di sini kita lihat ada yang namanya Ace of Swords, King of Swords, Five of Cups. Kemudian Ace of Cups, Queen of Cups. Oke. Banyak energi percintaan ya. Kisah kalau sosoknya ada Queen of Cups, King of Cups ya. Kemudian Cups-nya banyak ya. Berarti ini banyak Cancer, Pisces, Scorpio. Kalau dibilang orang ini adalah orang yang pemikir, antara energi maskulin dan feminin di sini seimbang ya. Kalau untuk zodiaknya Swords, Wands ada nggak ya Wands? Oke. Oke, lebih banyak Sword dan Cups. Jadi di sini Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian ada Gemini, Gemini, Libra, Aquarius. Energi air juga energi udara. Jadi itu teman-teman yang lebih dominan. Kalau yang Leo, Aries, Sagittarius, juga Capricorn, Virgo, Taurus, apakah nggak ada? Mungkin juga ada. Jadi saya hanya membaca yang dari sun-nya aja ya. Zodiak berdasarkan sun aja ya. Jadi ada sun, moon, rising, Venus ya. Tapi pada umumnya itu ya, yang dari sun. Tapi itu bukan acuan ya, tidak selalu ya. Karena apa?
Untuk belajar astrologi banyak yang harus dipelajari ya, nggak cuman itu aja. Zodiak kemudian kalau tanggal lahirnya Juli, 15 Juli berarti Cancer. Nggak cuman itu ya. Jangan selalu berpatokan pada zodiak. Ilmunya banyak, nggak cuman dilihat dari situ. Jangan dicocok-cocokin. Oke, begitu juga dengan inisial. Kita ambil inisial ya, ini hanya tambahan. Bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian fokuskan, nama kesayangan, nama depan atau nama apapun ya, nama panggilan. Bukan acuannya dari zodiak, ini hanya tambahan saja. Oke, kita lihat. Oke, saya kira cukup ya. Oke, kita lihat. Saya tata dulu ya. Di sini ada yang namanya orang cinta keluarga. Cinta banget kepada keluarga. Kemudian memang orang yang suka di rumah ya. Kemudian ada yang namanya orang-orang yang berkuasa. Memang ya, mungkin punya kuasa, mungkin di kantor. Atau memang orang-orang yang oh ini Z. Oke, orang-orang yang punya power, otoritas ya. Oke, atau mungkin otoritas di hati kalian. Yang dominan di hati kalian sebentar. Oke, ini adalah inisialnya silakan disesuaikan. Tapi ini bukan acuannya. Oke. Kalau memang ini orang-orangnya ya, orang-orangnya lebih banyak. Kalau kisahnya sih lebih banyak. Kisah-kisah, ada kisah yang menyedihkan di sini, kehilangan. Mungkin kalian sudah kehilangan orang ini atau dia yang kehilangan kalian. Ya, mungkin sedang berpisah, ya sudah berpisah atau mungkin sedang jeda hubungannya. Kemudian orang ini mikir banget, orang pemikir sebenarnya, di mana dia itu banyak ya, energinya kuat banget, adalah otoriter ya. Orang yang menjunjung tinggi kehormatan dirinya. Kemudian orang-orang yang gampang bangkit dalam pemikiran ya, bisa menutupi apa yang dia pikirkan, banyak pikiran tapi dia tampakkan oh aku baik-baik saja. Ya, dari situ tapi dia bukan tipikal orang yang mudah terpuruk tapi mudah bangkit dalam hal pemikiran. Ini nggak bisa lewat cara yang lain. Ini nggak bisa, ya gitu orangnya. Cukup kreatif dalam mencari yang namanya solusi-solusi dalam setiap permasalahan. Ya, di sini ada yang sudah memulai satu hidup baru, bisa bersama kalian atau tidak bersama kalian. Artinya mungkin sudah dengan orang yang lain. Yang jelas setelah kebangkitannya ini ya, ini adalah dari yang dulunya sudah terpuruk dan pernah kehilangan. Ya, kemudian di sini dia berusaha memulai lagi, membangun, memupuk apa yang namanya cinta atau yang sifatnya perasaan-perasaan. Ada emosi-emosi baru yang dia usahakan. Ya, kemudian ini ada terkait juga yang namanya sosok perempuan atau sosok feminin yang lebih tepatnya, di mana di sini adalah sosok yang bosi. Ya, sekali lagi otoriter, bosi, tapi juga nggak pelit, ya nggak pelit, ramah. Ya, glamor, punya uang mungkin ya. Oke, jadi itu teman-teman ya, sosok-sosoknya atau mungkin kisahnya ya. Kisahnya hanya singkat saja, hanya itu saja yang terlihat. Ada kesedihan, ada mulai bangkit dari kesedihan, memulai lagi ya. Oke, apakah ini kisah kalian? Atau yang kalian alami? Kalau tidak berarti ini bukan bacaan untuk kalian ya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen akun channel YouTube saya. Kalau yang baru saja menemukan, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal dari saya, Julia Kim Taro dari Kota Malang ya. Silakan di subscribe, saya dengan senang hati akan mendoakan kalian supaya hidup kalian lebih berkah ya. Sama-sama memberikan energi yang positif. Oke.
Terima kasih juga yang sudah komen. Mungkin saya nggak bisa komen membalas semuanya, tapi selalu saya usahakan saya baca semuanya. Oke, terima kasih. Untuk yang di TikTok dan di Instagram semuanya itu adalah video-video cuplikan dari yang full ya, yang full itu di YouTube. Saran saya tonton yang lengkap supaya kalian tidak salah-salah pilih bacaan, supaya kalian juga memahami apakah bacaan-bacaan itu adalah untuk kalian. Jadi kalau bukan untuk kalian jangan dipaksakan, nanti overthinking, salah pilih cerita, salah pencerahannya juga, salah afirmasi positifnya. Oke, kita lihat ya. Dia yang mencintaimu ini, ya, kondisi dia sekarang seperti apa? Ya. Kondisi bisa perasaan, bisa kondisinya dia secara umum. Kita lihat. Oke, kita lihat. Sekali lagi ini hanya energi kartu tarot yang bisa melihat keinginan, tujuan, niat, ya, perasaan terdalam, ya. Bukan melihat secara nyata, ya. Ini bukan perdukunan atau paranormal, ya, bukan supranatural yang mungkin memang punya kelebihan untuk melihat hal yang belum terjadi. Saya bukan yang seperti itu, sekalipun saya bisa tidak ingin menampilkan hal-hal yang sifatnya halu atau menerawang hal-hal yang kuasanya Tuhan, ya, yang terjadi di depan kita nggak akan pernah tahu, sekalipun orang sakti, sekalipun yang sakti cuma Tuhan, ya. Jangan mengintip-ngintip hal-hal yang bukan kapasitas manusia. Oke, di sini ada sosok. Karena apa? Kenapa saya nggak mau? Apakah sok? Bukan, karena saya menjaga akidah kalian, keimanan kalian. Tentunya tidak ada agama yang memperbolehkan lancang sama urusannya Tuhan, ya kan? Dijalani saja dengan penuh keyakinan bahwa yang diberikan Tuhan dengan usaha dan doa itu akan diberikan yang terbaik. Hanya bersandar kepada Tuhan, bukan ke kartu. Dikit-dikit klinik, dikit-dikit penerawangan, dan kalian percaya, ya, bahaya. Oke. Saya lebih mengedepankan yang namanya afirmasi positif ataupun pencerahan. Yang tidak suka dengan pencerahan atau dakwah atau masukan-masukan positif mungkin tidak akan sepemahaman dengan saya, bisa dicari tontonan yang lain. Oke. Di sini situasi dan kondisi dia itu kurang baik, ya. Ada hal lain, ya, ini bisa di luar diri dia, kalau saya lihat, yang mempengaruhi dia menjadi tidak bahagia. Sifatnya sesuatu yang meneror atau merongrong, ya, dan membuat dia itu sepi, seperti kesepian, sementara hatinya hanya kepada kalian. Dia menganggap kalian adalah sosok yang memang pantas untuk dia, bisa dengan dia yang paling terbaik. Tapi dia meninggalkan saya. Lah, tapi ini judulnya bukan meninggalkan atau tidak. Judulnya adalah mencintai, ya, atau tidak. Di sini mencintai sampai saat ini, ya. Apapun status hubungannya, bentuk hubungannya, dan keadaan hubungannya, entah masih bersama atau berpisah, yang jelas dia ini mencintai. Kalau ingin tahu, tapi kenapa saya diblokir lo? Ya nggak tahu, beda urusan. Yang penting dia cinta, ngono lo, ya. Jadi jangan kemana-mana kalau nonton. Jangan diluas-luaskan, sesuai tema rek, oke? Jadi itu teman-teman, dia masih sangat mencintai tapi kondisinya sekarang itu tidak nyaman, ya. Karena ada pihak lain yang membuat dia tidak nyaman. Hati dia hanya kepada kalian sehingga saat ini dia pun kesepian. Kita lihat ya, apa sih yang membuat dia itu mencintai kalian? Kok segitu cintanya sampai saat ini? Apapun status hubungannya, apapun kisahnya, kita lihat. Kok mencong gitu. Oke. Kita lihat apa sih yang membuat dia sangat mencintai kalian, masih mencintai kalian sampai saat ini. Tapi dia nggak pernah bilang apakah butuh pengakuan secara lisan, ya. Yang penting tindakan nyata. Tindakan nyatanya tidak sesuai, ya sudah. Emang apa yang kalian inginkan? Kalian harus mewujudkan apa yang kalian impikan, kalian cita-citakan, kalian harapkan. Bukan dari orang lain, tapi kalian sendiri yang menciptakannya. Selama kalian berharap dengan orang lain, berharap orang itu mewujudkan apa yang kalian harapkan,
Ya, kalian akan menemui kekecewaan. Kalau sudah kecewa, stres sendiri. Padahal nggak perlu seperti itu. Ya, berharap dia itu, mbok ya ada perhatiannya, mbok ya ada yang gitu. Nggak usah. Kalau dirasa dia tidak bisa seperti itu, kuncinya apakah kalian masih mau sama dia? Cinta apa enggak? Kalau nggak mau ya sudah. Kalau masih mau ya itu. Nggak usah memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Disampaikan sudah, diberikan contoh sudah, diminta, dibicarakan baik-baik sudah, ya wis, tinggal terserah kalian maunya gimana, gitu kan? Jangan selalu menuntut orang lain, gitu loh. Oke, sip. Di sini oke. Dia merasa kenapa dia cinta sama kalian? Karena kalian itu orang yang rela berkorban. Mau berkorban untuk orang lain, tapi di sini jatuhnya people pleaser. Ya, people pleaser itu orang yang mau sakit, ya, berkorban untuk orang lain walaupun sakit. Nah, kalian terlalu baik orangnya. Oke. Kemudian di sini kalian adalah orang yang sabar, tidak gerusa-gerusu, ya, tidak gegabah atau mungkin apa ya? Kalian orang yang sabar, ya, menurut dia. Orang yang apa ya? Enak diajak kerjasama, ya. Kalau diajak komunikasi itu nyaman sebenarnya. Nah, itu. Kemudian di sini kalian itu ringan tangan, mau membantu dalam keadaan apapun, walaupun kadang-kadang harus mengabaikan apa yang menjadi urusan kalian, itu kalian mau memprioritaskan orang lain. Ya, kemudian kalian itu banyak impian, orangnya bersemangat, bukan lebih ke ambisi tapi apa ya, bisa menghandle juga banyak hal dalam satu waktu. Kalian multi talented, oke. Dan kalian itu mampu meredam apa yang namanya sakit hati. Kalian ada rasa-rasa kasihan kepada kalian karena mungkin entah orang ini atau siapapun pernah menyakiti kalian dan dia tahu ceritanya. Kalian itu orang-orang yang terdolimi dan pernah terluka batinnya. Oke, itu yang membuat dia itu cinta banget sama kalian dan tidak bisa melupakan. Ada keinginan atau bentuk-bentuk ingin melindungi, bertanggung jawab, apa ya? Paling minimal itu menjadikan support. Ya, oke. Di sini kalian itu ada yang di sini selain rajin ibadah, kalaupun tidak itu kalian itu orangnya suka merenung. Artinya apa ya? Kalau dikasih tahu itu kalian pelajari lagi. Dan kemudian kalau ada masalah kalian itu pembawaannya itu bukan langsung emosi tapi kalian cerna dulu. Kalian renungi dulu. Seperti itu. Itu yang dia suka. Mungkin kalian memang tipikal orang yang bijak ya. Desan kalian selalu membawa pencerahan untuk dia. Kalian seperti matahari, memberikan sinar, cahaya, pencerahan, ya. Seperti gini loh, kalau kayak jemuran gak ada matahari ya gak kering, gak akan bisa ya. Begitu juga dia pada saat sumpah, ada kalian itu semuanya jadi tercerahkan gitu loh. Itu yang membuat dia mencintai kalian, ya. Apapun statusnya, apapun keadaannya, inilah yang di hati dia, kenapa dia mencintai dia. Kalau mencintai, kenapa dia nggak datang? Nah, itu beda cerita, beda tema, beda judul. Sekarang kita lihat sebenarnya keinginan dia itu apa sih terhadap kalian, ya? Keinginannya apa? Kita lihat ya. Atau mungkin ada pesan yang ingin dia sampaikan untuk kalian. Ya, mungkin orangnya bukan tipikal yang mudah terbuka. Kita lihat kedalaman hati. Energinya saja. Energi belum tentu terjadi secara nyata. Terjadinya pun belum tentu, ya. Belum tentu saat ini akan terjadi. Belum terjadi, sedang terjadi atau mungkin tidak terjadi sama sekali. Terus apa gunanya tarot? Tergantung dari mana sudut pandang kalian melihat kartu tarot. Kalau berharapnya berlebih terhadap kartu tarot, pertama memang salah, ya. Bukan untuk itu. Percayanya dan berharapnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada kartu. Tapi kalau kartu tarot bisa membawa manfaat positif, perubahan positif di dalam untuk membuka wacana-wacana positif, itu oke, itu baru benar. Memang itu tujuan saya, supaya ilmu saya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, bukan untuk bikin halu dan cari uang semata yang nggak barokah. Ngono lho.
Paham Tarat? Oke. Oke. Dia ingin kalian mengekspresikan cinta kalian, bukan hanya diam. Mungkin kalian orang yang pendiam, tertutup, ya. Dia ingin kalian lebih ekspresif dalam cinta. Waduh, oke. Wes terbuka 3. Oke. Dia ingin reconciliation, artinya dia ingin yang namanya rekonsiliasi itu bersatu kembali, getting to know each other, ingin mengenal lebih jauh satu sama lain, ya. Jadi kalau mungkin situasi kondisinya itu memang lagi berpisah, ini sudah 7 tahun nggak kembali ya wes sudah lupakan rek, lek wes 7 tahun kok nganggur temen, kok nganggur sekali kalian membuang waktu sia-sia untuk memikirkan dia 7 tahun ya, atau bertahun-tahun lah. Mending melakukan hal yang lain atau mungkin mikirin orang lain aja yang lebih worth it gitu loh ya, yang logis rek ya. Oke. Di sini dia menginginkan someone from your past is returning to your life. Jadi sebenarnya kalau memang ini hubungannya sudah nggak baik-baik aja atau sedang jeda, dia ingin baik lagi, ingin bersatu lagi, ingin membangun hubungan yang baik lagi ya. Dia ingin kalian mengekspresikan cinta kalian. Go ahead and make the romantic gesture. Bukan hanya diam atau pasif, tapi ungkapkan kalau memang kalian itu masih membuka diri untuk dia atau memang kalian masih mencintai. Namanya hubungan itu saling ya, nggak satu pihak, nggak menang kalah. Ya, lihat dia diem ya saya ya juga diem, tapi kalian mendem ya sama juga bohong ngapain gitu-gituan, gengsi-gengsian ya. Getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond deepen. Ya, depends di sini itu kalau kalian bisa berbincang satu sama lain, mungkin ketemu, kemudian berdiskusi lagi yang baik dengan cara yang baik, mungkin akan diketemukan ternyata bonding kalian, perasaan kalian sama-sama dalam gitu loh. Karena di sini banyak energi yang nutup-nutupi ya, nutup-nutupi itu maksudnya nggak fair, nggak mau to the point atau mungkin terbuka. Nah, banyak energi yang introvert atau setengah introvert ya, satu sisi terbuka tapi hal-hal tertentu tapi tidak semuanya, it's okay gitu loh. Itu karakter-karakter atau mungkin secara psikologis pembawaan orang berbeda-beda, tapi kalau hal-hal tertentu memang diperlukan, kenapa nggak sharing gitu. Kalau kalian menganggap seseorang ini adalah pasangan, begitu juga sebaliknya ya. Kalau pasangan atau dalam hubungan yang saling menghargai atau menganggap pasangan itu adalah seseorang yang berarti untuk hidup kita, otomatis akan terbuka ya dalam banyak hal gitu ya. Oke. Kalau memang seperti ini, kira-kira pesan alam semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini, tapi nggak semua ya, nggak semua yang nonton ya, belum tentu cocok, yang cocok saja ya. Ada pesan apa dari alam semesta? Yuk kita lihat. Yang jelas kalau pesan dari saya, nggak usah bingung mikirin yang aneh-aneh, terlalu luas, terlalu lebar, terlalu tinggi ya. Selagi kita masih ada yang mencintai, berarti kita layak untuk dicintai, berarti kita diberikan kesempatan untuk dicintai, ya kan? Satu yang harus kita lakukan adalah bersyukur, ya. Tapi dia menyakiti saya, gitu ya. Ya lepaskan, ya lepaskan. Gak ada gunanya menyimpan rasa sakit, ya. Bukan rasa sakit ya. Rasa mangkel, rasa pegel, rasa sakit hati, ya, kecewa. Karena nggak ada gunanya, seperti menusukkan belati ke dirinya sendiri itu, ya. Karena belum tentu juga dia merasakan hal yang sama. Kalau dia nggak minta maaf, semoga dia merasakan apa yang saya rasakan selama ini, mungkin lebih parah. Nah, hal-hal kayak gitu itu justru sulit untuk membuat jalan kalian ke depan itu lancar, ya. Jangan salah, seperti bumerang teman-teman. Ya, oke. Emotion are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Nah,
Jadi di sini ya, emosi itu adalah hal yang natural saja, umum dan alami, yang terjadi di dalam hidup umum lah, normatif ya. Tapi emosi itu juga bisa membuat persepsi kamu itu tertutup seperti tertutup awan terhadap pandangan-pandangan kalian ke depan atau ke hal-hal yang sifatnya itu baik. Jadi jangan emosian ya. Jadi kalau kalian itu bisa menghandle emosi, kalian bisa melihat segala sesuatunya itu dengan jelas, dengan lebih bening ya, kayak kaca. Jadi melangkahnya pun juga bisa nyaman ya. Kalian di sini pesannya harus must let go of resentment. Jadi kalian harus melepaskan hal-hal yang sifatnya yang barusan saya bilang barusan itu sebelum kartunya keluar. Rasa sakit, kecewa, nggak terima, dendam apalagi ya. Karena justru menyulitkan kalian sendiri. Sementara dia ya nggak ngaruh. Ya nggak ngaruh. Tak doakan dia itu akan menerima karmanya. Amin ya robbal alamin. Saya lihat komen-komen di TikTok. Itu seperti mendoakan diri kita sendiri. Wong doa itu kembalinya kepada kita. Ya. Kalau didolimin, doakan semoga dia bahagia. Saya ikhlas didolimi. Ya sulit bunda. Ya nyoba, belum dicoba. Karena idealnya seperti itu. Kalau nggak mau seperti itu berarti itu pilihan. Gitu loh. Ya, pilihan kalian sendiri. Secret union. Honor and treasure your relationship for it is truly sacred. Oke, jadi di sini kehormatan atau mungkin treasure itu lebih kepada petualangan atau mungkin harta karun atau hal yang sifatnya baik itu ya. Sekalipun di sini kalian mungkin masih sudah nggak berharap sama orang ini ya, tapi alam semesta itu lebih tahu yang terbaik untuk kalian bersatu atau tidak, sehingga pasrahkan kepada Tuhan ya. Apalagi jodoh, maut, rezeki seperti yang saya bilang di awal. Bukan kapasitas kalian untuk, apalagi bukan kapasitas dukun, tarot reader atau apapun untuk melihat jodoh. Kok bisa bang, jodoh itu jelas loh. Apalagi yang muslim ya, jodoh bukan hanya slogan. Jodoh itu sudah mutlak wewenangnya Tuhan. Kok bisa lo dilihat loh. Lala melebihi Tuhan berarti. Ya kan mungkin saja bunda dilihat. Ya kalau kalian hidup memang semuanya gambling gitu ya. Seperti judi ya. Tapi ya mbok ya yang real aja lah. Ada yang real. Kenapa kalian nggak memilih yang nyata saja ya? Transformation, your relationship with one another is about to deepen. Love conquer. Gimana bacanya? Love conquer and transform all things. Oke, jadi hubungan kalian itu satu sama lain itu memang sudah dalam. Mungkin secara koneksi energi ya, batin, mungkin memang saling terikat ya. Cinta itu pengaruh untuk segala sisi kehidupan kita. Coba kalau kita stres dalam satu hubungan. Ibu-ibu males masak, ngajarin anak marah-marah. Kemudian banyak hal yang terbengkalai, itu sudah umum ya. Jadi sebenarnya yang perlu diperbaiki diri sendiri, mindset bahwa your relationship bermasalah. Oke, kalau memang belum bisa terselesaikan, mungkin proses dijalani dengan sabar. Kalau dengan ngotot karepe dhewe nggak bisa ya. Dunia ini bukan kata kalian, apalagi pasangan. Pasangan bukan ciptaan kalian dan bukan sebenarnya untuk kalian. Ya, hanya dipersatukan atas nama Allah, dipertemukan sama Allah, sama Tuhan. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk menggapai kasih Tuhan sebenarnya. Ya, itu yang perlu dipahami, bukan milik kamu. Itu. Dan pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan pacaran, apalagi pacaran. Wis gak ada atas nama Tuhan di situ, ya. Atas nama kalian. Gitu loh.
Jadi nggak usah terlalu dalam. Hidup itu nggak sesempit itu, luas. Cuman pikiran kalian yang terlalu sempit dalam menyikapi, ya. Maka bukalah wacana seluas-luasnya supaya kalian memahami apa sih yang prioritas dalam hidup, ya. Ya kalau seperti ini saya rasanya mau mati. Coba mati saja. Rasanya mau mati, ya coba mati. Yang jodoh mati, rezeki punyanya Tuhan. Mau ngelawan takdir Tuhan, ya beda ceritanya sudah. Kan gitu. Nggak semangat, ya dibangkitkan. Siapa yang bertanggung jawab membangkitkan? Ya kalian sendiri, wong hidup kalian. Masa pasangan kita, masa pacar kita. Ya. Jadi dengan skenario Tuhan beda-beda untuk kalian sendiri, untuk dia sendiri. Bukan berarti kalau pasangan itu harus sama ceritanya, harus selalu bersama ceritanya itu. Harus selalu terkoneksi, enggak juga. Gitu loh, itu yang harus dipahami. Kok kayaknya dunia runtuh kalau pasangan itu begini dan begitu. Belum tentu, banyak hal yang perlu digali dan disyukuri, ya. Jadi itu. Jadi kalau memang kalian penuh cinta, cintai dengan ikhlas, ya. Supaya hidup kalian juga bertransformasi ke arah yang lebih baik. Bukan transformasi berubah menjadi yang lebih buruk, ya. Semuanya tergantung perjuangan kita kok, bukan perjuangan pasangan kita, oke? Karena ini hidup kita yang bertanggung jawab atas jiwa, hati, pikiran, juga bertanggung jawab atas perbuatan kita nantinya. Ya itu aja, yang penting kita baik, dia nggak baik ya terserah. Ambil tidak baik itu untuk kamu, aku nggak mau, gitu aja, kasih pagar seperti itu, oke? Jadi dia yang sangat mencintaimu, itu orangnya, ya. Itu yang membuat dia mencintai kamu, dan ini keinginan dia. Terus apa yang harus dilakukan? Bersyukur, doakan dia juga supaya berkahnya bukan untuk dia tok, untuk kalian, ya. Apalagi kalau kalian sedang benci sama orang, didolimi orang, kamu doakan, berkahnya itu berlipat-lipat, dan itu nyata, ya, nyata. Asal kalian yakin. Kalau nggak yakin, ya podo mbek goro, sama juga bohong. Ya, semua itu dari keyakinan. Sama Tuhan itu keyakinan, ya. Hidup, apa yang dilakukan dalam hidup karena Tuhan. Kalau karena pasangan, karena suami, karena anak sudah salah, ya. Tapi karena Tuhan, oke? Itu akan berkahnya berlimpah. Amin. Semoga yang nonton semuanya happy, mendapatkan keberkahan dari Tuhan, dibukakan pintu rezeki, rezeki bukan uang loh ya, rezeki itu kedamaian hati, bisa menikmati apa yang diberikan, ya, oleh Tuhan, ya, apapun bentuknya, bisa bersyukur, bisa merasakan, dan diberikan keterbukaan hati dan pikiran untuk segala hal yang sifatnya itu baik, ya. Semoga kalian menjadi manusia-manusia yang lebih positif, sehingga bisa menebarkan kepositifan kalian untuk orang-orang yang kalian sayangi. Oke, amin. Sampai jumpa dan terima kasih. Mungkin ini nggak resonate, bisa ditonton video saya yang lainnya yang lebih resonate, banyak judul di sana, ya. Jangan lupa di subscribe, ya. Oke, bye.